Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu rancangan tata letak fasilitas atau yang disebut PTLF. Dan di sini ada beberapa anggota kami yang diantaranya yaitu perkenalkan, saya Fadilan Karya Putra. Saya Pakil Bapak. Saya Gentang Siliwangi. Saya Eko Subianto. dan saya Malik Hanul Razak. Saya Ubaidillah. Di sini kami akan membuat satu proyek yaitu tentang gitar akustik. Dengan ini kami lanjutkan di presentasi yang kami buat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadilan Karya Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tata letak fasilitas mengenai pembuatan gitar akustik. Gitar akustik ini terbuat dari kayu. Kemudian ada beberapa tahapan pada pembuatan gitar akustik ini, yaitu ada BOM, OPC, ARD, Flexim, dan SketchUp. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Saya dilanjutkan dengan saya Gentang Siliwangi yang akan menjelaskan tentang bill of material dari gitar akustik. Dari gitar akustik ini terdiri dari 6 part yang diantaranya standar dan custom. Berikut part-part yang ada di gitar akustik tersebut. Yang pertama ada binding gitar, yang kedua ada bagian belakang gitar, yang ketiga ada bagian depan gitar, leher gitar, fingerboard, dan bridge. Perkenalkan, saya Ubaidillah, ingin melanjutkan penjelasan dari pembuatan gitar akustik. Saya akan menjelaskan mengenai peta proses operasi dari pembuatan produk gitar akustik. Di sini dari peta operasi ada beberapa kegiatan, yang ada 4 kegiatan, yaitu pertama kegiatan operasi, yang kedua kegiatan menunggu, selanjutnya kegiatan pemeriksaan, dan kegiatan penyimpanan. Dari total waktu yang ada di peta operasi ini untuk membuat satu produk gitar akustik, yaitu membutuhkan 384 menit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Malik Hanul Razak. Di sini saya akan melanjutkan hasil materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini ada tabel ARD, di mana tabel ARD ini diperoleh dari hasil perpindahan dari setiap proses, dan dari setiap proses itu melalui inflow dan outflow. Untuk biaya terendahnya didapat pada outflow. Nah, dan kami dapat menyimpulkan bahwa dari setiap alur proses ini diawali
dari raw material, selanjutnya menuju pengukuran, berikutnya pemotongan, pembentukan, pelubangan, selanjutnya menuju ke proses penghalusan, dan dari hasil penghalusan ini menuju pengecatan yang dialiri melalui oven, conveyor, dan selanjutnya finish part. Setelah dari finish part, semua part yang telah dikumpulkan lalu dirakit melalui perakitan serta pemeriksaan untuk hasil dari si assembly tersebut. Dari hasil pemeriksaan telah selesai, berikutnya dari pemeriksaan yang telah dilakukan itu menuju ke forklift untuk dipindahkan menuju warehouse atau tempat penyimpanan atau gudang. Berikutnya di sini dari hasil ARD ini cukup signifikan, maka berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang Flexim. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan ke model Flexim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fakih Alfata. Saya merupakan dari kelompok 4, akan menjelaskan tentang model Flexim yang telah saya buat. Ini adalah model awal dari Flexim yang kita buat, di mana terdiri dari ada 6 line atau mungkin ada 6 proses produksi. Yang pertama yaitu ada part binding gitar, kedua ada bagian depan gitar, dan ketiga ada bagian part belakang gitar. Itu berada di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ada pembuatan part leher gitar, kemudian ada pembuatan finger gitar, dan ada part bridge gitar. Ini merupakan model awal yang kami buat, kemudian akan kita jalankan. Oke, proses sudah berjalan, kita percepat. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa di sini kami menggunakan runtime yaitu 960 menit atau setara dengan 8 jam kerja. Kemudian bisa dilihat proses dari Flexim ini bahwa terdapat bottleneck di tempat pengukuran 2 dan tempat pengukuran 1, di mana satu sisi bahwa material tidak disuplai dengan secara baik. Kemudian ini adalah hasil perbaikan dari Flexim yang sebelumnya, di mana pada line pengukuran 1 kami menambahkan 1 buah unit robot untuk mensuplai material ke proses selanjutnya. Kemudian di pengukuran 2 juga kami menambahkan 1 buah robot untuk mensuplai material ke proses selanjutnya. Oke, sebelum itu di sini saya sudah menambahkan sebuah dashboard. Yang pertama itu adalah throughput per hour, kedua adalah financial analysis. Kemudian kita akan coba jalankan apakah hasil bottleneck yang kami analisis itu dapat diatasi atau tidak. Oke, langsung saja. Oke, dari hasil perbaikan tadi bahwa disimpulkan selama penjalanan proses selama 8 jam bahwasannya cukup efektif dengan cara penambahan robot pada masing-masing line, di mana material di sini tersuplai dengan secara sempurna, dan disimpulkan bahwa per 8 jam kita bisa mampu menghasilkan 16 produk jadi yang sudah disimpan dalam gudang. Bisa dilihat dari hasil throughput per hour bahwasannya produk finish good rata-rata dalam 8 jam itu bisa menghasilkan 1,13 dibulatkan menjadi 1 unit. Kemudian biaya finansialnya bisa dilihat di sini bahwa totalnya 365.901.09,58. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang tata letak. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang layout SketchUp-nya dari proses in dan out. Di sini ada 6 line secara berurutan dari pertemuan sebelumnya.
Sini juga ada proses finish good layoutnya. Ini dia tampilan dari SketchUp-nya yang kami buat. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.